Halo, selamat siang kembali adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya Arta. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK tahun 2021, topik fisiologi hewan soal nomor 20. Bagaimana soalnya? Mari kita lihat bersama. Oke. Soal nomor 20 ini eh, bercerita mengenai perkembangan sel hewan. Jadi di soal tertulis ilmuwan dapat menelusuri arah diferensiasi dari sel-sel pada embrio menggunakan teknik pewarnaan khusus seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini adik-adik disediakan tiga fase perkembangan eh, hewan. Ya. Jadi pada embrio berumur 5 hari di sini eh, sel-sel sudah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sel A, sel B, dan sel C. Nah, kemudian ketiga kelompok sel ini diikuti perkembangannya pada embrio berumur 12 hari dan juga pada embrio berumur 15 hari. Nah, pada kesempatan ini, eh, ilmuwan melakukan beberapa macam penelitian menggunakan embrio. Di sini tertera ada satu, dua, tiga, empat, lima percobaan dengan hasil tertera seperti pada tulisan. Dan menggunakan data ini, adik-adik kemudian diminta untuk menentukan apakah jawaban tersebut benar atau salah. Nah, apa eh, pertanyaan yang diajukan? Mari kita lihat bersama. Oke, pernyataan pertama, diferensiasi sel pada organisme ini disebabkan oleh distribusi sitoplasma yang tidak merata. Protein yang mengatur pembentukan masing-masing organ terletak pada sisi sitoplasma yang berbeda. Nah, untuk pernyataan pertama ini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pernyataan tersebut benar atau salah? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai diferensiasi sel pada perkembangan embrio. Oke, baik. Diferensiasi sel pada perkembangan embrio itu ada dua yang paling umum. Ya. Jadi, yang pertama adalah melewati fase pertama yang disebut dengan nama spesifikasi autonom. Autonom. Pada spesifikasi autonom, diferensiasi sel itu ditentukan oleh protein yang ada di sitoplasma. Jadi setiap sel itu sudah memiliki protein pengatur masing-masing. Sehingga kalau sel pada fase embrio itu dipisah, mereka akan berkembang sesuai dengan protein pengatur yang ada di eh, selnya masing-masing. Misalnya kalau dia mengandung protein yang mengatur perkembangan menjadi ektoderm, maka dia akan berkembang menjadi ektoderm. Kalau dia memiliki protein yang mengatur perkembangan menjadi mesoderm, maka dia akan menjadi mesoderm dan turunannya. Yang kedua disebut dengan conditional specification. Nah, pada kasus conditional specification, diferensiasi sel itu akan tergantung pada letak dari sel tersebut pada eh, embrio. Jadi kalau misalnya selnya kita pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, maka dia akan mengikuti eh, perkembangan dari sel-sel yang ada di sekitarnya. Nah, sel-sel yang ada pada perkembangan dengan conditional specification itu kalau pada fase awal selnya kita pisah, ya maka setiap sel itu akan bisa berkembang menjadi satu individu yang utuh. Oke, nah itu teori untuk menjawab pernyataan pertama. Nah, kemudian eh, untuk menjawab menggunakan data, kita lihat apakah pernyataan pertama itu benar atau tidak. Untuk menjawab pernyataan pertama,
kita bisa melihat eksperimen satu. Nah, pada eksperimen satu itu tertulis, jika sel-sel C dihilangkan dari embrio berumur 5 hari, embrio tetap berkembang menjadi organisme normal. Nah, ini menandakan bahwa embrio ini memiliki pola spesifikasi kondisional, yang artinya diferensiasi sel itu ditentukan oleh letak relatif dari sel-sel tersebut pada perkembangan lanjut, bukan komposisi sitoplasma yang berbeda-beda. Nah, dengan alasan tersebut, maka untuk pernyataan pertama yang menyatakan bahwa diferensiasi sel pada organisme ini disebabkan oleh distribusi sitoplasma yang tidak merata menjadi tidak tepat alias salah. Nah, bagaimana dengan pernyataan kedua? Pernyataan kedua menyatakan bahwa pembentukan kepala melibatkan sinyal kimia yang dilepaskan oleh sel-sel turunan dari sel C. Oke. Nah, pernyataan ketiga ini menguji kemampuan adik-adik mengenai proses yang dikenal dengan nama induksi. Nah, pada prinsip induksi, ya, perkembangan suatu sel itu akan ditentukan oleh sel lainnya. Oke. Nah, induksi itu bisa berlangsung melalui kontak sel secara langsung, seperti gambar D, atau adanya sinyal kimia yang dilepaskan oleh sel dan kemudian diterima oleh sel target. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui apakah kontak langsung atau melibatkan sinyal kimia? Maka mari kita lihat percobaan yang membuktikan hal ini. Nah, di sini pembuktian apakah eh, diferensiasi disebabkan oleh sinyal kimia atau tidak, kita bisa melihat dari gambar sel itu sendiri, ya, pada 12 hari, di mana belum terjadi kontak antara sel C dengan sel A, ya, sehingga mustahil terjadi direct kontak, namun masih memungkinkan terjadinya eh, komunikasi melalui sinyal kimia. Nah, di sini nomor 3 dan nomor 4 menyatakan, ya kita lihat nomor 3 dulu, jika sel C yang melekuk ke dalam dihilangkan pada embrio berusia 12 hari, embrio gagal membentuk kepala. Jadi eksperimen 3 membuktikan bahwa sel C berpengaruh atau mempengaruhi sel A untuk membentuk kepala. Oke, itu sudah pasti. Dan pada pernyataan 4 itu tertulis jika pada embrio usia 12 hari diberikan sekat pemisah impermeable yang artinya tidak bisa ditembus antara sel A dan C, embrio gagal membentuk bagian kepala. Nah, eksperimen 4 ini membuktikan bahwa kalau difusi zat kimia ya dari C menuju A kita halangi, maka kepala tidak terbentuk. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa induksi yang dilakukan oleh C terhadap A itu menggunakan senyawa kimia. Oleh sebab itu, maka pernyataan kedua menjadi benar. Nah, mari sekarang kita lihat pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa diferensiasi sel-sel embrio ditentukan oleh posisi sel pada embrio. Oke. Nah, untuk menjawab pernyataan nomor 3, kita lihat pernyataan 2. Jika posisi C digantikan oleh A pada embrio berumur 5 hari, embrio tetap berkembang menjadi organisme normal. Yang ini menunjukkan bahwa pada awal perkembangan embrio, perpindahan posisi sel itu tidak berpengaruh pada proses diferensiasi. Oleh sebab itu, maka pernyataan nomor 3 menjadi benar. Oke.
Nah, bagaimana dengan pernyataan terakhir atau pernyataan nomor 4? Pernyataan nomor 4 menyatakan bahwa perkembangan mata dipengaruhi oleh turunan sel-sel A yang berkembang, sel-sel A perkembangan kepala. Oke, saya ulangi. Perkembangan mata dipengaruhi oleh turunan sel-sel A perkembangan kepala. Nah, bagaimana kita mengetahui pernyataan ini benar atau salah? Nah, kita lihat pada eksperimen kelima. Jika pada embrio umur 12 hari diberikan sekat pemisah impermeabel antara sel A dan sel C, embrio gagal membentuk kepala. Oke, yang artinya, oke, yang artinya eh, proses pembentukan kepala itu dipengaruhi oleh C. Nah, tapi mari kita lihat yang nomor 4. Jika sel A dihilangkan dari embrio usia 12 hari, kepala gagal terbentuk, namun mata tetap berkembang normal. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa proses pembentukan mata oleh sel-sel C itu tidak dipengaruhi oleh sel A. Dengan demikian, ya, menggunakan hasil eksperimen 4 dan 5, kita bisa mengetahui bahwa pernyataan nomor 4 itu salah. Oke. Nah, sekian eh, pembahasan dari saya hari ini. Ya, semoga eh, pembahasan hari ini memberikan wawasan bagi adik-adik semua dan semangat untuk menyiapkan Olimpiade. Oke, selamat siang dan terima kasih.